Kalau pesugihan itu kan berwujud jin toh, Mbah. Itu kalau mendatangkan harta benda untuk memenuhi nafsu manusia itu diambilkan dari mana, Mbah? Sosok gaib itu. Ya kalau tuyul ya dari dunia manusia. Heeh. Tapi kalau istilahnya menarik harta karun ya dari dimensi kami memang ada sebenarnya. Bangkok itu ada bangkok itu diambilkan di situ ada. Tapi biasanya kalau menarik di bangkok itu nanti usianya itu bisa berkurang. Usianya berkurang. Ada kontraknya juga itu. Maksudnya berkurang gimana, Mbah? Maksudnya usia berkurang itu tadi? Iya sebelum ajalnya sudah meninggal. Katakanlah Dijadikan tumbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan kita tim Padepokan Putra Bengawan. Salam bahagia kepada sedulur-sedulur semua yang selama ini sudah membantu berkembangnya channel-channel kita. Saya ucapkan banyak beribu-ribu terima kasih atas bantuan sedulur-sedulur semuanya dengan cara mensubscribe, like, komen, dan share. Atas kebaikan sedulur-sedulur semua, mudah-mudahan Allah membalas kebaikan sedulur-sedulur semuanya dengan dibukakan pintu-pintu rezeki yang halal, yang barokah, dan digampangkan berbagai macam urusan. Amin. Di kesempatan hari ini kita mau mengungkap dari sisi gaib bagaimana kunci ataupun cara kita menjadi kaya ataupun sukses. Untuk menyingkat waktu, monggo kita mulai proses mediumisasinya untuk menarik sosok gaib yang bisa membabarkan semuanya itu. Sebelum kita mulai, mohon doanya sedulur semuanya, mudah-mudahan ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Amin. Tidak ada halangan sedikit apapun. Amin. Di kesempatan hari ini kita ditemani mediator kita, Mas Dul Rahman. Sehat ya Mas Dul? Alhamdulillah sehat. Tidak usah berpanjang lebar, monggo kita mulai proses mediumisasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sosok gaib yang sudah muslim, yang bisa menjelaskan kunci kesuksesan atau cara untuk menjadi orang kaya. Allah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, makhluk dan tubuh kita bisa sinkron. Energinya menyelesaikan tubuh mediator. Kita suaranya terbuka, bisa berkomunikasi dengan manusia baik dan benar. Allah dengan bahasa Indonesia semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Panjenengan ini siapa?
Saya dari golongan jin. Ya. Nama saya Wardoyo. Wardoyo. Ya. Sampean dari mana? Pantai Pangandaran. Pantai Pangandaran. Wujud sampean itu seperti apa? Seperti sampean dan orang ini seperti manusia biasa. Lalu sampean kok sudah salam duluan? Sampean itu sudah muslim? Sudah muslim. Yang memuslimkan siapa? Raja saya. Raja sampean. Siapa itu? Tidak boleh diizinkan untuk menyebutkan namanya. Oh ya, mohon maaf ya. Penguasa Pantai Pangandaran. Oh ya. Saya sebelum mau lanjut ngobrol-ngobrol, saya cek dulu ya Mbah ya. Biar mengantisipasi penyusup ya Mbah ya. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Jika makhluk ini berbohong, otomatis terpental dan digantikan yang asli yang sebenarnya Allah. Subhanallah. Mohon maaf Mbah, sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya hidangkan makanan. Sampean bersedia enggak? Ya, jika tidak merepotkan panjenengan. Sampean merokok enggak? Oh. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Saya mau nyawa. Sallallahu alaihi Allah. Monggo Mbah, silakan dinikmati Mbah. Ya, terima kasih. Sampean tadi lagi ngapain Mbah? Ada persiapan di sana. Persiapan apa? Akan ada air laut yang harus kami luapkan. Oh, akan ada terjadi gelombang besar ya Mbah ya? Akan ada peringatan untuk manusia yang ada di sekitar situ. Itu bukan malaikat Mbah yang menggerakkan seperti itu? Yang mengirimkan tugas malaikat, surat tugasnya. Atas sekarang golongan saya juga yang menggerakkan, dan juga kami yang cincin muslim juga ada yang ditugaskan. Itu juga atas perintah Allah ya Mbah? Iya, hakikatnya seperti itu. Perintah Allah SWT. Ya, mudah-mudahan menjadi keberkahan saja ya Mbah ya. Ya, semoga menjadi pengingat untuk orang lain itu agar mereka eling kembali kepada Sang Pencipta. Ini Mbah, sampean saya undang ke sini, saya mau ngobrol-ngobrol dengan sampean. Kan sekarang itu kan dunia itu seperti sudah dibuka lebar-lebar oleh Allah Mbah. Banyak manusia-manusia sekarang itu kan menghalalkan berbagai macam cara agar terpenuhi Mbah keinginan hidupnya itu bisa sukses, bisa kaya. Itu kan sekarang itu kan sudah banyak dari doa-doa orang-orang tua itu kan anaknya menjadi sukses seperti itu. Nah itu mohon cara penjabaran sampean itu yang sesuai dengan apa yang diajarkan Islam itu gimana? Kunci orang menjadi sukses itu. Kunci orang menjadi sukses agar kaya. Ya, perbanyaklah bersedekah, karena sedekah itu membuka pintu-pintu rezeki. Banyak silaturahmi, berkunjung ke kerabat, ke teman. Karena orang yang bersilaturahmi itu selain memanjangkan umur dan menolak berbagai macam bala, dan juga membuka pintu-pintu rezeki. Jauhi juga perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat yang akan menghijab rezeki-rezeki yang akan hadir kepada kita. Kan sedekah itu kan
banyak Mbah. Itu juga bisa menolak bala sedekah itu. Iya, tetapi yang paling efisien itu sedekah gimana Mbah? Yang ikhlas lillahi ta'ala, tidak mengharapkan balasan. Itu kalau pemahaman sampean itu dengan bersedekah itu gimana Mbah? Ya sedekah yang ikhlas lillahi ta'ala, hanya karena menjalankan perintah Allah. Tidak ada embelan agar sedekah menjadi kaya dan sebagainya, agar mendapatkan kelipatan berkali-kali lipat, agar dipandang orang itu menjadi orang yang dermawan. Jangan seperti itu. Ikhlas karena Allah itu sudah memerintahkan, dalam ayat suci ada. Ikhlas karena Allah memerintahkan, karena ada hak untuk orang lain dalam setiap rezeki yang kita dapatkan. Itu ada hak untuk orang lain, agar rezeki kita itu menjadi bersih. Jika saja mungkin rezeki kita itu ada sesuatu yang subhat, agar dibersihkan oleh Allah, menjadi rezeki yang halal, yang bersih. Dan terus penjabaran silaturahmi itu tadi secara syariatnya gimana Mbak? Yaitu tadi, kok bisa berpengaruh dengan rezeki itu tadi Mbak? Ya jika saja kita itu berkunjung ke sanak saudara, barangkali ketika kita itu tidak punya pekerjaan, teman kita itu punya pekerjaan, punya peluang usaha, barangkali dapat informasi pekerjaan ataupun usaha, dan juga didoakan oleh kerabat-kerabat kita, teman-teman kita, kalau kita itu berkunjung dengan baik-baik, selalu menjaga silaturahmi. Dan ada sangkut pautnya apa Mbah kalau kita berbuat maksiat itu kok menghijab, itu maksudnya gimana? Kalau kita berbuat dosa, otomatis akan menghasilkan energi-energi buruk dalam diri kita, energi negatif. Jin fasik iblis siluman dalam tubuh kita itu akan berkembang biak cepat sekali, beranak pinak, hingga menutupi pintu-pintu rezeki kita, menutup amal-amal kita, menutup doa-doa kita, menjadi terhijab, tidak bisa naik ke langit karena dosa-dosa kita. Jika kita ingin berdoa agar Allah membukakan pintu rezeki kita, agar diberi rezeki, karena terhijab dari golongan-golongan fasik yang ada dalam tubuh kita itu, sehingga mementalkan doa-doa kita itu, menghijab, kan kalau membuat hati kita semakin keruh dan buruk. Kembali Mbah kepada dawahnya Allah itu kan, rezeki, jodoh dan mati itu kan sudah di tangan Allah. Di tangan Allah. Nah, itu maksudnya gimana Mbah kok seperti itu penjabaran? Ya namanya rezeki itu memang sudah digariskan, tetapi kita sebagai makhluknya itu harus berusaha untuk meraihnya. Rezeki di tangan Allah, tapi kita harus punya usaha untuk meraihnya dengan usaha dan juga doa. Kalau bisa itu ya selalu bertahajud di malam hari. Nah, kalau tahajud di malam hari itu kaitannya dengan apa Mbah kesuksesan itu? Ya kalau orang mendekatkan diri kepada Allah secara khusus, ibarat orang kerja itu ya ada lemburannya, ibarat orang ibadah itu ada ibadah pokok, ada ibadah sunnah. Ibadah sunnah ya ibaratnya orang bekerja ya lemburannya tadi. Nanti Allah insya Allah akan pasti ngasih plusnya. Kalau orang ibadah ya pokoknya saja, ya yang dikasih ya yang pokoknya saja. Tapi kalau ibadah itu pakai lemburan, sunnah-sunnahnya kita jalankan, pasti Allah akan ngasih lebih. Sesuatu yang kita butuhkan, pasti dikasih oleh Allah lebih. Kan terkadang saya tuh buka di YouTube itu kan ada wirid seperti ini, melancarkan rezeki, ini akan mendatangkan rezeki, tengok rezeki akan datang tidak disana, itu maksudnya gimana Mbak itu? Ya sebenarnya ada zikir-zikir rezeki itu ada, tapi harus benar-benar dari guru mursyid yang tersambung sanadnya sampai ke Rasulullah.
seperti surat Al-Waqiah, Mm-mm. zikir-zikir Waqiah itu mendatangkan rezeki, menderaskan, melancarkan rezeki. Bagusnya diamalkan sepanjang malam. Kan itu katanya kalau mengamalkan ini itu kan nanti akan didatangkan rezeki, itu sebenarnya benar atau tidak, Mbak? Ya sebenarnya kalau kita itu ya sebatas tahu aja, itu zikir tuh surat bisa melancarkan untuk lantaran melancarkan rezeki kita. Sebatas tahu saja, tapi dalam kita mengamalkan itu harus niatnya itu ikhlas lillahi ta'ala, karena ibadah. Nanti tujuannya akan keliru, niatnya akan melenceng. Berarti kalau kita bisa menuhankan wirid tersebut, nah lupa dengan Allah yang memberi. Semua sebagai lantaran saja. Kan sebenarnya kan kalau kembali kepada hadis-hadis Kanjeng Nabi kan, zikir itu hanya untuk mengingat ya, Allah, untuk mengingat Allah. Tetapi kan lo ditujukan untuk minta sukses, minta rezeki, itu apa ya benar, Mbak? Ya tergantung makomnya sih sebenarnya. Makomnya masih istilahnya kepada Allah itu masih berdagang, seperti orang jual beli. Ya boleh-boleh saja. Tapi lebih baik lagi ya ikhlas lillahi ta'ala. Ya daripada kita datang ke dukun ataupun ya masih bagus ya. Itu ya masih bagus. Berarti orang seperti itu, orang yang beriman kepada Allah itu kan ada tingkat-tingkatannya. Iya, ada makom-makomnya juga. Itu ya daripada kita cari pesugihan ke dukun, ya lebih baik kan sampean dari sosok gaib, ya. Kan orang mencari pesugihan itu yang dicari biasanya kan ibaratnya minta bantuan kepada gaib, Mbak, itu pada iblis itu kan. Iya, ada imbal baliknya. Itu gimana, Mbak, menurut sampean itu? Ya itu dosa besar. Musyrik, menyekutukan Allah. Pastilah ada tumbalnya. Pastilah ada hukumannya di dunia dan akhirat. Nanti kalau orang itu punya pesugihan, setelah meninggal ya jadi budaknya, menjadi bangsa siluman, tidak bisa menuju akhirat, hanya akan ke dunia jin. Nah itu kalau pesugihan itu kan berwujud jin, Mbak. Itu kalau mendatangkan harta benda untuk memenuhi nafsu manusia itu diambilkan dari mana, Mbak, sosok gaib itu? Ya kalau tuyul ya dari dunia manusia. Tapi kalau istilahnya menarik harta karun ya dari dimensi kami memang ada sebenarnya. Bangko itu ada. Ada bangko itu diambilkan di situ ada. Tapi biasanya kalau menarik di bangko itu nanti usianya itu bisa berkurang. Usianya berkurang? Ada kontraknya juga itu. Maksudnya berkurang gimana, Mbak? Maksudnya usia berkurang tadi? Iya, sebelum ajalnya sudah meninggal. Katakanlah dijadikan tumbal. Targetnya itu katanya 100 tahun. Ya, nanti dipotong jadi 80 tahun. Oh, seperti itu. Iya. Maksudnya seperti itu. Ya, ditumbal sendiri. Jadi sendiri. Ya, ada kontraknya, ada bangko itu ada. Lah, kurangannya itu terus kemana, Mbak? Ya, ditawan bangsa-bangsa gaib. Berarti bangsa-bangsa sampean itu juga mendahului. Nah, itu kalau ditawan bangsa-bangsa gaib itu terus disuruh ngapain, Mbak? Jadikan budak. Budak. Jadikan pesuruh, suruh sana, suruh sini. Ngapain suruh sana sini? Ya suruh bersihkan kotoran dari jin-jin itu juga. Disuruh jadi kodam pesugihan juga. Kan menjadi bangsa siluman. Disuruh menjadi kodam pesugihan. Jadi kunci orang disiksa juga. Yang sukses itu ya, yang paling efisien itu perbanyak sedekah ya, Mbak. Iya, perbanyak sedekah. Itu kalau bersedekah itu ada, ibaratnya kan setiap apapun itu ada level-levelnya, Mbak. Ibaratnya kalau di sedekah itu yang paling abdul sendiri itu yang mana, Mbak? Sedekah yang paling bagus. Sedekah yang dimakan orang banyak. Ya semisal itu sedekah untuk majelis zikir. Kita sedekah di situ, ngasih makan orang zikir. Kita nggak usah zikir, pahalanya zikir sudah masuk ke diri kita. Mendirikan masjid,
majelis zikir yang pesanan sampai ke Rasulullah. Nanti ketika bangunan itu digunakan untuk ibadah, ya pahalanya ngalir terus kepada kita. Kita nggak zikir di situ pun kita dapat mengalir Bukannya terus pahalanya. seperti itu kan dibalas Allahnya di akhirat, Mbah? Tidak, di dunia juga. Dunia juga. Jadi kalau kita itu mengasih makan orang yang berzikir di torekoh yang bersama Ya, Rasulullah itu langsung cepat balasannya, Mbah. Balasannya cepat. Tuh. Karena dalam majelis zikir yang bersama sampai ke Rasulullah itu dihadiri oleh para aulia dan Rasulullah sendiri. Oh, berarti kan doanya itu cepat terkabul ya, Mbak? Iya, cepat terkabul doanya, balasannya juga langsung. Nah, kalau sedekah anak yatim itu gimana? Itu juga bagus, karena Kanjeng Nabi Muhammad itu mengajarkan barang siapa orang yang istilahnya mencintai anak yatim, dia itu seperti 2 jengkal jaraknya dengan Rasulullah. Itu 2 jari telunjuk itu ya, Mbak? Itu, iya. Berarti yang paling abdul itu ya itu, Mbah, dari sedekah ya nyantuni anak yatim. Itu juga termasuk orang yang sedang berpuasa juga. Ngasih makan orang yang berzikir di majelis tarekoh yang bersama pada Rasulullah ya. Dan juga orang yang sedang berpuasa, maka kita juga mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa tersebut. Walaupun ikhlas tidak ikhlas, kita tetap mendapatkan. Ikhlas tidak ikhlas orang yang berpuasa tersebut, kita tetap mendapatkan. Sama dengan orang zikir, ikhlas tidak ikhlas zikirnya, kita tetap mendapatkan pahalanya tanpa mengurangi pahala kita. Berarti inti garis bawah itu kalau kita itu ingin menjadi orang sukses ya pertama kali kita itu berbanyak sedekah, jauhi maksiat ya, Mbah. Jauhi maksiat, berbakti kepada orang tua, jangan menyia-nyiakan orang tua. Orang tua itu juga termasuk doanya itu kan manjur kepada anaknya. Terus perbanyak silaturahmi tadi ya, Mbah. Sekali. Karena kalau kita mempunyai relasi banyak itu kan persennya itu kan dapat pekerjaan lebih gampang ya, Mbah ya. Peluang untuk dapat penghasilan pekerjaan itu lebih mudah ya, Mbah ya. Karena banyak teman itu banyak rezeki tenan ya. Iya, pasti. Daripada banyak musuh mending banyak teman, banyak saudara. Nah, kalau kita sering wirid yang katakanlah wirid ini mendatangkan rezeki ini, tapi kalau kita itu tidak beribadah kepada Allah, tidak banyak bersedekah ya susah ya, Mbak, berarti. Ya, tetap susah. Kalau bisa ya semuanya itu dilaksanakan. Karena semuanya itu kan perintah Allah. Jangan dipilih-pilih yang ringan. Semuanya jalankan saja. Nanti buktikan sendiri. Kan dulu-dulu itu kan kadang itu dari katakanlah ini dari kiai ini dari Habib ini akan dijamin kalau sampai istiqomah rezekinya gini-gini kan seperti ya itu. Dilihat yang benar. Benar-benar Habib keturunan Rasulullah apa bukan, atau cuma abal-abal. Sekarang kan banyak Habib yang palsu. Di akhir zaman ini banyak sekali gelarnya Habib tapi ya sebenarnya palsu. Hanya orang-orang yang ingin diakui, punya banyak pengikut. Hanya ya pandangan-pandangan manusia saja yang mereka inginkan. Nah, bukannya kalau memakai gelar itu ya seperti itu kan berbahaya toh, Mbak? Sangat berbahaya. Pertanggungjawabannya di akhirat itu sangat besar. Bisa menjadi kerak neraka. Kalau orang mengaku-ngaku seperti itu. Yang sebenar-benarnya keterangan Islam itu tidak banyak berkoar. Cukup diam dan akhlaknya itu dijamin pasti baik. Tidak ingin dipublikasikan ke orang umum, tidak ingin dipandang, dilihat secara duniawi kalau orang itu punya juriat. Tidak ingin sama sekali. Rendah hati, akhlaknya bagus. Ini kan zaman sekarang itu kan Mbah, ngetren dengan
apa dikit kan ada program-program pinjaman uang di bank itu kan dipermudah, Mbak. Ya Ada sekarang sistem-sistem core itu kan katanya bunga-bunganya ringan. Itu iya, gimana, Mbah, menurut pandangan sampean? ya itu kan riba semua. Hmm, Segala bentuk pinjaman yang ada bunganya itu termasuk riba. Apapun wujudnya, apapun asalnya, baik dari rentenir bank atau yang namanya pinjol, semua itu ya riba. Itu mempengaruhi enggak, Mbah? Mempersempit rezeki juga, Hmm, sangat mempengaruhi sekali, karena kalau kita punya uang riba, hmm, kita belikan makanan, hmm, uang riba itu sudah ada langsung masuk iblis ke dalam uang dibelikan makanan, hmm, maka iblisnya akan kepindah ke makanan tersebut, makanan itu kita makan, hmm. makanya iblis akan masuk ke dalam tubuh kita, Selain itu apa akan lagi, Mbah? menghijab, Jangan bahaya di situ. ya bikin penyakit juga, Hmm. nanti di akhirat juga Kan banyak loh, Mbah, disiksa. pengusaha-pengusaha itu terkadang terkendala dengan modal. Nah, bukti kenyataan pinjam bank ya sukses, Mbah. Itu kan secara duniawi, tapi secara akhirat ya pertanggungjawabannya kan besar, siksaannya itu lebih pedih, dosanya itu ibarat bersetubuh dengan ibu kandungnya sendiri, lebih besar dosa riba karena dimakan. Dan itu nanti bisa menghijab doa-doa tidak, Mbah? Sudah pasti, karena kita itu makan barang yang tidak halal, ya doa akan terhijab. Sebenarnya dari proses riba-riba itu dulu itu dari pinjaman-pinjaman itu jadi idenya dari siapa, Tom? Dari bangsa barat, dari bangsa Yahudi itu Itu membuat sebenarnya. sistem perbankan, Hmm. memberikan pinjaman-pinjaman kepada negara-negara lain juga. Hmm. Itu dengan maksud apa, Mbak? Ya karena menumbuhkan doa-doa orang muslim, karena doa itu kan pedangnya orang muslim, Senjatanya. senjatanya orang muslim. Hmm. Orang Yahudi itu ketakutan kalau umat muslim itu menjadi kuat, Hmm. makanya mereka bagaimanapun caranya mereka itu membuat sistem perbankan yang mudah orang-orang meminjam ke bank itu, Hmm. agar sistem riba itu mudah sekali Ini diputarkan. pesan-pesannya buat bangsa manusia itu gimana, Mbak? Bagi sedulur-sedulur pada bukan putra Bengawan itu. Pesan agar rizkinya lancar. Iya, bisa menjadi yang sukses, kaya raya itu loh, Mbak. Ya Pesan-pesan. perbanyak sedekah yang ikhlas lillahi ta'ala, sedekah anak yatim, ya memberi makan orang yang berpuasa, orang-orang yang berzikir di majelis zikir, dan silaturahmi juga harus sering-sering silaturahmi, dan juga jauhi-jauhi perbuatan maksiat dosa. Jangan meminjam pinjaman uang dari riba, oke, cari uang yang halal. Perbanyak tahajud, jangan tinggalkan ibadah pokok, ditambahi plus ibadah lemburan, agar Allah juga ngasih plus kepada kita. Yes, terima kasih ya, Mbah, atas saudaranya. Sama-sama. Mudah-mudahan ini nanti bisa bermanfaat bagi sedulur-sedulur semua, Mbah. Ya. Mohon maaf jika ada salah-salah penyampaian saya. Ya, sama-sama, Mbah. Ya, monggo sampean undur diri, lanjutkan tugas sampean dengan halus ya, Mbah, keluarnya ya, Mbah ya. Ya, saya mohon undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar semua Allah. Sekian pemirsa, dialog kita dengan sesosok makhluk gaib yang berada di pantai Pangandaran, bahwa beliau itu menjelaskan kalau kita mau pengen menjadi orang yang sukses ataupun orang yang kaya, ya kita itu
diperbanyak sedekah kepada anak yatim, orang yang berpuasa, ataupun orang yang berzikir di majelis zikir yang bersari pada Rasulullah, dan disuruh menjauhi perkara-perkara dari riba, karena itu yang sangat berbahaya. Itu di riba akan menutup pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu rezeki dari Allah, akan menghijab. Dan saya tekankan sedulur semuanya, apa yang dikatakan seseorang ini tadi jangan 100% dipercaya, ambil sisi positifnya, mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan pengalaman. Lebih-lebihnya agar lebih dekat kepada Allah, iman dan takwa. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.